Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Mita di materi TIK kelas 5 semester 1 tema yang kelima. Pada tema yang kelima, kalian akan belajar perkembangan komputer. Ya, perkembangan komputer bisa kalian lihat di buku paket kalian, yaitu di pelajaran 3, mulai dari halaman 73 sampai dengan halaman 84. Oke, mari kita lanjutkan materi apa yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan teknologi komputer, kemudian perkembangan bahasa komputer. Wah, nanti kalian jadi tahu nih ya, bahasa lain selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, ternyata ada pula bahasa komputer. Oke, kita lihat dulu ya. Materi yang pertama yaitu perkembangan teknologi komputer. Lini masa sejarah perkembangan komputer. Insya Allah dulu kalian saat kalian di kelas 4, kalian sudah sedikit mempelajari tentang materi ini. Kita tinggal mereview saja ya untuk materi sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dimulai dari generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Sedangkan generasi yang kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Dilanjutkan dengan generasi ketiga. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Wah, jangan salah nih, ini komputernya. Dulu Ustazah Mita waktu SD itu punya komputer seperti ini loh ya. Oke, bukannya Ustazah, emangnya waktu Ustazah SD tahun berapa nih ya? Ustazah kelahiran tahun 79. Cuman komputernya dulu seperti ini Mas Ian ya. Harusnya sih masuk generasi berikutnya ya. Oke. Yuk generasi berikutnya yaitu generasi keempat. Nah, bentuknya sudah seperti yang kalian agak mengenali ya, mengenali beberapa tahun yang lalu sudah seperti ini. Yaitu pada tahun 1972 sampai dengan 2010. Nah, kalau dulu waktu Ustazah Mita SD, komputer yang dimiliki Ustazah masih monitor tabung. Kalau ini dilihatnya ini sudah monitor LCD ya, LCD. Kemudian yang berikutnya yaitu generasi kelima. Generasi kelima pada tahun 2011 sampai sekarang ya. Jadinya antara komputer, tablet, handphone, smartphone semuanya tersinkron ya, terhubung ya, yaitu di generasi 5 sekarang ini. Oke. Nah, kalian sudah sedikit mereview ya tentang sejarah perkembangan komputer yang dulu pernah kalian pelajari saat kalian kelas 4. Oke, kita lanjutkan ya di perkembangan bahasa komputer. Sebelum ke bahasa komputer yang sesungguhnya, ya, kita belajar dulu yang namanya bahasa biner ya. Bahasa biner ini adalah bahasa mesin. Nah, kalian bisa lihat ya di buku paket kalian halaman 81. Oke, nah biar komputer itu kan mesin ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan mesin? Itu nanti ada jembatannya ya. Jadi jembatannya itu menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu nanti akan menerjemahkan bahasa yang kalian kenali menjadi bahasa mesin. Seperti contohnya yang di sini ya di halaman 81 itu sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner bahasa atau dikenal dengan bahasa mesin ini hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Kalau sistem bilangan desimal kalian mengenal angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan bahasa sistem bilangan biner ya
untuk mengenali angka 9, jadi kalau kalian ingin komputernya tahu angka 9, maka kalian harus berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa biner 1001. Nah, seperti itu ya, harus dikonversikan istilahnya ya. Oke, kemudian sebentar ya, sudah bahas dulu yang ada di buku paket. Kemudian, nah semua informasi-informasi dalam komputer itu disimpan menggunakan kode-kode biner tadi. Nah, bilangan biner atau binary digit disingkat menjadi bit. Nah, bilangan biner dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit yang disebut bita atau byte. Bilangan biner atau dikenal bit, sekelompok bilangan biner biasanya 8 disebut bita. 8 bit sama dengan 1 bita atau 1 byte. Oke, nah untuk mudahnya kalian mempelajari bahasa biner, ayo kita simak tutorial dari pengenalan bilangan biner berikut ini. Bayangkan jika kita mempunyai sebuah perangkat laptop, smart TV, smartphone, dan smartwatch. Kita biasanya membutuhkan sebuah access point agar setiap perangkat kita dapat berkomunikasi satu sama lain atau terkoneksi dengan internet. Bluetooth juga dapat kita gunakan agar perangkat smartwatch dapat berkomunikasi dengan smartphone kita. Tapi sebenarnya, bagaimana cara kerjanya sehingga data dapat terkirim antar perangkat ini? Dahulu kita menggunakan kabel untuk mengkoneksikan perangkat elektronik kita agar dapat saling berkomunikasi. Adanya arus listrik pada kabel kita gambarkan dengan nilai 1 dan 0 saat tidak ada arus listrik. Inilah yang menjadi dasar kode biner. Sama halnya dengan koneksi menggunakan kabel, sinyal dari access point juga merepresentasikan nilai 0 dan 1. Hal ini juga terjadi saat kita menggunakan Bluetooth sebagai media komunikasi dan kabel antar smartwatch dengan smartphone. Nilai biner yang dikirimkan dapat kita baca sebagai bilangan desimal. Seperti contoh, bilangan biner ini kita baca sebagai angka 66 dalam desimal. Tapi, apa maksudnya? Nah, ada sebuah standar yang membuat tabel ASCII di mana makna dari nilai 66 dari kode biner ini adalah huruf B. Dari sinilah kita dapat mengirimkan deretan karakter A, B, C, dan seterusnya sehingga dapat membentuk sebuah makna. Bayangkan saat kita melakukan setting, kita mengirimkan sebuah kalimat. Sebenarnya inilah yang terjadi. Perangkat kita berkomunikasi menggunakan kode biner dalam bentuk arus listrik. Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita menghitung kode biner menjadi bilangan desimal? Sebelumnya, mari kita bahas apa itu bilangan desimal. Bila kita mempunyai angka 5 dan 3, kita dapat bacanya sebagai bilangan 53. Di mana dasar perhitungannya adalah angka 3 yang dikalikan 10 pangkat 0 dan ditambah dengan angka 5 yang dikalikan 10 pangkat 1, sehingga menghasilkan bilangan 53. Bilangan desimal juga disebut sebagai bilangan berbasis 10. Bilangan desimal disebut sebagai bilangan berbasis 10 dikarenakan adanya 10 angka yang dapat digunakan mulai dari angka 0 hingga 9. Mari kita coba jabarkan kembali contoh bilangan desimal. Sebagai contoh, kita punya nilai 375. Bila kita jabarkan, akan menjadi nilai 5 ditambah 70 dan ditambah 300. Setelah memahami konsep dari perhitungan bilangan desimal, mari kita coba pahami konsep dari bilangan biner. Bilangan biner disebut juga bilangan berbasis 2, karena hanya memiliki 2 bilangan saja, 0 dan 1. Maka dari itu, perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan perkalian kelipatan 2. Kita punya deretan kombinasi bilangan 0 dan 1 dalam format bilangan biner. Sekarang, mari kita coba lakukan perhitungan bilangan biner berikut ini menjadi bilangan desimal. Perhitungan dimulai dengan melakukan perkalian deret bilangan biner dengan kelipatan 2, yang dimulai dari mengkalikan bilangan biner yang ada dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Hasil dari perkalian ini akan kita jumlahkan sehingga membentuk sebuah bilangan desimal. Bila kita perhatikan kembali, tidak semua hasil perkalian menghasilkan angka. Dikarenakan munculnya angka 0 pada bilangan biner, membuat kelipatan 2 akan menjadi 0 dan tidak masuk dalam penjumlahan.
hanya bilangan biner bernilai 1 saja yang akan menghasilkan angka untuk kemudian dijumlahkan. Bila kita mempunyai deretan angka 1 dalam format biner, sebenarnya kita tinggal melakukan penjumlahan angka kelipatan 2 yang dimulai dari angka 1, seperti contoh 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jika kita ingat kembali cara perhitungannya, angka 1 muncul dari hasil perkalian 1 dengan 2 pangkat 0, angka 2 muncul dari perkalian 1 dengan 2 pangkat 1, dan seterusnya hingga 128 dari perkalian 1 dengan 2 pangkat 7. Perhatikan contoh berikut ini. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapat menghitung penjumlahan dari kelipatan 2 untuk mempercepat perhitungan. Perhatikan bagian dengan angka 1 saja, dan lakukan penjumlahan dari seluruh angka tersebut untuk mendapatkan angka desimalnya. Bagaimana bila kita mau menghitung bilangan biner dari bilangan desimal? Pada video berikutnya, mari kita bahas cara perhitungannya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sedikit mengerti ya tentang bahasa biner, bagaimana menerjemahkan dari bahasa biner ke bahasa desimal. Bahasa angka ya. Dari angka desimal ke bilangan biner. Oke. Yuk kita lanjutkan ya materi yang berikutnya. Menghitung bilangan biner ke desimal. Nah, Ustazah sudah buat tabelnya dari Microsoft Excel. Nah, seperti berikut ini. Nah, ini Ustazah akan contohkan ya. Nah, kalau lagi PowerPoint show ini dia nggak bisa dirubah nih. Maka Ustazah keluar dulu dari PowerPoint show ya. Oke, Ustazah sudah siapkan Excel-nya. Nah, tadi sudah disebutkan ya tentang 8 bit. Ya, ini 8 bit ya. 1, 2, ngitungnya dari belakang. Ya. Oke, kemudian nah caranya ini angka 1 dapat dari mana? Tadi sudah dijelaskan ya, 2 pangkat 0. Oke, kemudian 2 dapat dari 2 pangkat 1 dan seterusnya. 2 pangkat 7, 128. Nah, karena kalian di buku paket ini, kalian juga tingkatannya masih kelas 5 SD ya. Jadi Ustazah hanya mengajari sampai bilangan binernya sampai di 2 pangkat 4 ya. Tapi kita tetap nulisnya 8 bit ya. Nulisnya 8 bit. Jadi yang ini statis ya. Ini tetap 00-nya ini tetap tidak kita rubah. Oke, contohnya. Nah, yuk kalian juga bisa ya melihat atau mempelajari materi untuk bagaimana bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner itu bisa dilihat di buku paket kalian halaman 82 sampai dengan halaman 83. Nah, tabelnya Ustazah ini sebagai pengganti kartu bilangan biner yang ada di buku tersebut ya. Oke, yuk kita lanjutkan di buku paket kalian halaman 84. Oke, nah di halaman 84 tertampil hampir sama ya tabel seperti yang Ustazah tampilkan ini. Oke, nah contoh nih. Ayo, mari mencoba soal nomor 1. Perhatikan contoh berikut. Soal, tulislah bilangan biner dari angka desimal 11. Bagaimana ya kalau 11 ya? Kita masukkan angka deh. Coba 1. 1. Kalau dijumlahkan 2 tambah 1, bukan 1 tambah 1 loh ya. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Oke, kalau ini binernya 1 di 4 berarti 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian kita beri angka lagi 1 di sini ya. Oh, 15. Nah, saya maunya 11, Ustazah. Bagaimana? Kelebihan nih, maunya 11. Berarti kalau 11, 15 dikurangi 4. Nah, berarti nggak ada nih 4-nya nih. Nih, 4-nya diberi 0. Nah, sekarang kita cocokkan nih di buku. Benar nggak perhitungan Excel-nya Ustazah untuk angka 8 bit ya, 8 bit untuk angka binernya atau bilangan binernya. Oke, kita lihat ya. 0-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4.
kemudian 1, 0, 1, 1. Ya, betul ya? Oke. Sekarang, kalian lihat di soal nomor 2. Selanjutnya, tulislah bilangan biner untuk angka-angka desimal berikut dalam sistem 8 bit. Diskusikan bersama teman sebelahmu. Oke, teman sebelahmu kalau di rumah adalah sebagai guru pendampingmu ya. Entah itu orang tuamu, atau kakakmu, atau guru lesmu. Oke, kita lanjutkan ya. Coba ya, ini sebenarnya nomor 2 adalah PR dari Ustada buat kalian. Tapi kita coba ya 2 soal A dan B. 2A dan 2B. Kalau 4 Ustada. Kalau desimalnya 4, bagaimana ya binernya? Kalau binernya 4 ya tinggal diberi sini 1. Ya, tuh 4. Ya, jadi menulisnya 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 0-nya 5 kali di depan. Kemudian 1, 0, 0. Nah, itu jawabannya untuk nomor 2A ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di 2B. Ustazah beri contoh 2 soal ya. 12, bagaimana Ustazah? 12. Kalau ini 1 ditambah 2 itu 3 tambah 4 itu 7 ditambah 8 itu 15. Kalau 12 bagaimana 12? 12 kan harusnya 8 tambah 4 ya teman-teman ya. Berarti yang ini yang belakang ini harusnya 0. Nah, desimalnya 12 ya. Oke. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2B yaitu 0, 0, 0, 0, 0 4 kali. Kemudian 1, 1, 0, 0. Begitu ya, nanti nulis jawabannya ya. Jawaban kalian tolong dikerjakan dulu di buku paket, nanti disalin di Google Form yang Ustazah sediakan. Oke? Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengerti bagaimana sih merubah bilangan biner ke desimal, begitupun sebaliknya dari desimal ke biner. Sekarang Ustazah sampaikan tugas kalian pekan ini yaitu di bab Mari Mencoba di halaman 84 nomor 2 butir soal A, B, C, D, dan E. Ya, dikerjakan dulu di buku paket, dihitung dulu, kemudian nanti tolong salin jawabannya di Google Form. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian kerjakan uji kemampuan pada Romawi 1 pilihan ganda. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus baca dulu materinya ya. Insya Allah semua jawabannya ada di buku paketnya. Ustazah, kan belum yang bagian kedua. Nanti kan pekan depan bagian kedua. Iya, nanti harapannya Ustazah, materi pekan depan kalian sudah sedikit memahami apa yang kita pelajari. Jadi nanti lebih cepat. Karena nanti setelah pekan 2, pekan ketiga kalian sudah PH untuk tema yang kelima ya. Oke, di halaman uji kemampuan ada di halaman 92 sampai 93. Dijawab dulu di buku paket, kemudian salin jawabannya, kirim ke Google Form yang sudah disediakan Ustazah ya. Oke? Oke ya, siap ya? Sip, gampang kok ya. Nah, minggu depan kalian akan belajar materi tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan soal uji kemampuan, insya Allah kalian sudah sedikit paham tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Jadi kita lebih enak, nanti tinggal latihan-latihannya saja. Oke? Oke. Baik anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, sampai ketemu pekan depan di materi yang selanjutnya.
Mari kita ucapkan hamdalah dan disempurnakan dengan doa hafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa ketemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.